Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mata kuliah Politikum kali ini saya akan coba eh, mengetengahkan tentang paradigma hukum berbasis Pancasila. Ya, jadi Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai falsafah bangsa sudah barang tentu merupakan eh, hal-hal yang melandasi dari uh, implementasi hukum atau pelaksanaan hukum begitu. Baik, langsung saja kita memulai pada slide yang pertama. Paradigma hukum Indonesia. Jadi membangun paradigma hukum. Jadi membangun paradigma hukum yang beridentitaskan Indonesia bukan perkara mudah. Ya, perkara mudah seperti membalik telapak tangan. Satcipto Raharjo menyarankan bahwa untuk membangun paradigma atau teori hukum Indonesia yang sesungguhnya adalah teorisasi hukum yang mampu membangun konsep hukum Indonesia yang berdasarkan berbagai data atau muatan Indonesia sendiri. Teori yang demikian hendaknya mampu menunjuk apa yang kita mau dan kemana kita berjalan, serta eh, serta barang tentu ya konsep dan doktrin sosial, politik dan lainnya yang kita miliki. Nah, kemudian muatan paradigma hukum beridentitas Indonesia. Jadi, sebagian muatan dari paradigma ilmu hukum yang beridentitas Indonesia dapat kita temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tepatnya di alinea keempat, di mana menyatakan tujuan pembentukan negara Republik Indonesia. Nah, tujuannya itu pertama, satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi itu kalau berbicara tentang paradigma ilmu hukum yang beridentitas Indonesia, ya, yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Ya. Oke. Kemudian masyarakat adil makmur keinginan bangsa Indonesia. Jadi dari keempat tujuan sebagaimana yang dikemukakan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, ya, itu dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia menginginkan suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan cara yang wajar dan berperi kemanusiaan, sehingga tercapai keselarasan, keserasian, dan ketentraman di seluruh wilayah NKRI. Ya. Oke, lanjut. Uh, nah, jadi dari keempat syarat yang menjadi tujuan pembentukan negara Indonesia yang kita sebut tadi, ya, uh, para pendiri, ya, jadi dari keempat tujuan yang disebut tadi, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, kemudian yang kedua memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, fakta tersebut menandakan bahwa para pendiri negara mensyaratkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum yang demokratis atau berkedaulatan rakyat. Nah,
berdasarkan asas hukum yang demokratis, tapi berdasarkan atas ketuhanan dan keadilan sosial. Nah, prinsip utama negara hukum adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi. Artinya, tindakan para penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi dalam konteks ini, Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Kekuasaan belaka hanya akan menciptakan kediktatoran dan sewenang-wenang. Namun, justru hukum justru membuat kekuasaan itu menjadi sah dengan menunjukkan mekanisme penyelenggaraan dan batas-batas suatu tindakan. Peradilan harus merdeka, ya, dari pengaruh pemerintah. Perlindungan hak asasi harus dijalankan dalam praktik. Mengenai perspektif paradigma ilmu hukum yang berbasis Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia bertumpu pada beberapa poin sebagai berikut. Ya, jadi pertama, perlunya paradigma baru yang utuh. Yang utuh menyeluruh dalam pembangunan ilmu hukum Indonesia. Paradigma baru yang utuh menyeluruh yang memandang bahwa masing-masing paradigma yang ada harus digunakan secara utuh menyeluruh. Tidak ada dominasi paradigma yang satu terhadap paradigma yang lain. Hukum harus dipandang dalam tampilannya yang lebih lengkap, baik sebagai institusi normatif yang mengutamakan kepastian, sosiologis yang mengutamakan nilai dasar dan nilai dasar kemanfaatan, maupun filosofis yang mengutamakan nilai dasar keadilan. Nah, yang kedua, ya, hukum nasional harus berdasarkan pandangan hidup bangsa. Jadi, hukum nasional itu harus didasari pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila, dan disesuaikan dengan tuntunan kemajuan zaman. Pancasila yang dirumuskan dalam kesatuan 5 sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi 5 asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara dan pengembangan hukum praktis. Pancasila pada era reformasi banyak mendapat kecaman dan hujatan dari berbagai kalangan. Pasalnya apa? Karena Pancasila selama berkuasanya rezim Orde Baru telah dijadikan semacam instrumen legitimasi, ya, instrumen yang membuat itu memiliki kekuatan hukum, ya, memiliki legitimasi, ya, bagi kepentingan kekuasaan. Interpretasi terhadap Pancasila yang dilakukan oleh kalangan luar, ya, di luar kekuasaan Orde Baru, dianggap sebagai interpretasi yang keliru dan harus ditolak. Di balik hujatan dan kecaman terhadap Pancasila, dari sisi lain Pancasila tetaplah seperangkat nilai luhur yang harus terus dipertahankan. Pasalnya, Pancasila merupakan titik pertemuan dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di luar negeri. Perbedaan-perbedaan yang ada di negeri. Dalam kaitan ini menarik yang dikutip oleh Nurkolis Majid pada tahun 2000. Itu berikut ini. Pancasila menurut Nurkolis, ya, Pancasila merupakan pendukung besar karena dari semula ia mencerminkan tekad untuk bertemu dan dalam titik bersamaan antara berbagai golongan di negara kita. Ya. Sikap mencari titik kesamaan ini punya nilai keislaman seperti telah diuraikan. Namun isi masing-masing sila itu juga menyangkut nilai-nilai keislaman. Maka kaum muslim Indonesia secara sejati terpanggil untuk ikut mengisi dan memberinya substansi serta pelaksanaannya. Oke, yang kedua,
hukum Islam dan hukum adat sebagai isi dan bahan hukum nasional. Jadi hukum Islam dan hukum adat seyogianya menjadi isi dan bahan hukum nasional. Sebagaimana diketahui, hukum Indonesia, nah, hukum Islam senantiasa tetap dan mampu mendasari dan mengarahkan perubahan-perubahan masyarakat karena hukum Islam mengandung dua dimensi, yaitu pertama hukum Islam dalam kaitannya dengan syariat, ya, dan mengandung nash atau kotif unif, ya, berlaku ersal dan menjadi asas pemersatu dan memolakan arus utama aktivitas umat Islam sedunia. Sementara yang kedua adalah hukum Islam berakar pada nas zani yang merupakan wilayah ijtihad yang outputnya disebut fikih. Hukum Islam dalam pengertian kedua inilah yang memberikan kemungkinan epistemologi hukum bahwa setiap wilayah yang dihuni umat Islam dapat menetapkan hukum Islam secara berbeda-beda. Hukum adat, ya, hukum adat adalah salah satu tata hukum di antara bermacam-macam tata hukum di dunia. Jadi ia berbeda dengan tata hukum Romawi yang juga dikenal di Indonesia, walaupun tata hukum Islam. Menurut Supomo, hukum adat adalah penjelmaan perasaan hukum dari rakyat. Karena sifatnya plural, ya, beragam begitu. Ya, karena plural, maka masyarakat Indonesia yang masing-masing punya hukum adat sendiri-sendiri. Maka, seperti mengikuti pendapat Muhammad Kusnu bahwa hukum adat akan bertindak sebagai basis dari hukum nasional dan bukan dari substansinya, tetapi segi-segi prinsip, postulat, dan nilai-nilai dasarnya. Ya. Baik. Yang keempat, pengaruh hukum internasional ke hukum nasional. Hukum internasional akan secara langsung mempengaruhi hukum nasional. Itu perlu diantisipasi, terutama dalam bidang ekonomi dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi nasional. Ya. Jadi poin keempat ini, secara hukum nasional, hukum internasional memengaruhi hukum nasional itu ya, dan perlu diantisipasi terutama di bidang ekonomi dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Kemudian selanjutnya pembuatan dan pembentukan hukum. Jadi pembuatan dan pembentukan hukum oleh negara harus menuju pada tipe hukum responsif dan berperspektif konsumen. Ciri-ciri dari tipe hukum responsif punya komitmen hukum kepada hukum yang berperspektif kepada konsumen. Apa saja itu? Pertama, memperhatikan target-target manusiawi. Dua, menyentuh kebutuhan manusia seutuhnya, ya, baik fisik, psikis, dan milik. Ketiga, memenuhi tuntutan-tuntutan kebutuhan rakyat pada umumnya. Sedangkan yang terakhir, D, tanggap atas kasus-kasus individual. Gitu. Ya. Kemudian penting penyadaran kepada masyarakat Indonesia merupakan negara hukum. Untuk itu segala tindakan baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan dan menjunjung tinggi hukum. Gitu. Oke, baik ya. Selanjutnya yang keenam, pentingnya penyadaran masyarakat. Pentingnya penyadaran kepada masyarakat bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Nah, untuk itu segala tindakan baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan dan menjunjung tinggi hukum.
ya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.